Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama saya ucapkan terima kasih kepada rekan-rekan semua. Pada hari ini kita mempelajari tentang pembelajaran mendalam hasil dari DIKA itu. Hari ini kita lakukan karya peningkatan kompetensi guru dalam perencanaan pembelajaran mendalam bagi peserta didik berkebutuhan khusus di SLB Al-Irsyad Al-Islamiyah Kota Bogor. Di sini kita bawahi kita yang merancang visi misi ini itu kita buat tamu yaitu takwa, mandiri dan unggul. Nah, adapun maknanya takwa membentuk peserta didik yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Ini takwa itu sendiri. Mandiri mengembangkan kemandirian sesuai dengan potensi masing-masing peserta didik. Unggul mewujudkan peserta didik berprestasi, berkarakter, mampu berdaya saing sesuai kemampuannya. Karena kenapa kita di sini dengan sesuai kemampuannya? Karena anak kita tuh beda dengan yang lain disabilitas itu karena berbeda-beda kemampuannya, tidak sama dengan reguler itu. Jadi ini yang menjadikan makna dari visi-visi kita itu. Sedikit kutipan ya dari Menteri Pendidikan kita. Jadi jika orang berpikir dengan growth mindset, maka dia yakin masalah yang hanya sedikit itu jalan keluarnya banyak. Karena itu jangan menyerah, jangan putus asa, yakinlah ada jalan keluarnya. Kenapa ini diberi tanda merah untuk growth mindsetnya? Karena di pelajaran mendalam itu salah satu yang menjadi poin pentingnya itu ada di tadi pola pikir bertumbuh tadi. Nah, di pembelajaran mendalam ini bahwa pola pikir adalah segalanya, bahwa pola pikir itu akan mendikte tindakan yang dilakukan serta nantinya akan berimplikasi terhadap hasil yang diperoleh. Saya akan melanjutkan materi yang telah disampaikan oleh Bu Isma tentang pembelajaran mendalam, tentang asesmen dalam pembelajaran mendalam. Jadi asesmen ini juga adalah salah satu hal yang penting di dalam pembelajaran mendalam itu untuk mengetahui kebutuhan belajar dan capaian perkembangan atau hasil belajar murid. Jadi dalam asesmen ini kita bisa mengetahui karakteristik anak dan sesuai kebutuhan belajarnya, gaya-gaya belajar anak seperti apa gitu, dan perkembangan hasil belajar murid nanti biasanya dilaksanakan di akhir semester. Present assessment itu ada 3, berkeadilan, objektif, dan edukatif. Berkeadilan itu pendidik melakukan penilaian yang tidak bias oleh latar belakang. Biasanya ini kita lakukan di awal tahun ajaran baru ya, asesmen awal gitu untuk mengetahui kebutuhan khusus anak ini tuh apa gitu, terus latar belakangnya, identitasnya, terus gaya belajar anak seperti apa untuk mengelompokkan kelas-kelasnya gitu. Biasanya kita lakukan di awal tahun ajaran baru. Terus juga ada prinsip asesmen yang objektif, penilaian yang didasarkan pada informasi atas pencapaian perkembangan atau hasil belajar peserta didik. Lalu juga ada edukatif, penilaian yang hasilnya digunakan sebagai umpan balik bagi pendidik, peserta didik, dan orang tua untuk meningkatkan proses pembelajaran dan hasil belajar. Ini biasanya kita lakukan di akhir semester seperti asesmen sumatif. Maaf, izin bertanya Bu Rizka, saya aja mengenai asesmen. Nah itu kan ada asesmen dalam pembelajaran, terus sebelum pembelajaran sama setelah pembelajaran. Nah itu kita memilahnya itu bisa nggak asesmen yang pada saat pembelajaran itu kita ambil untuk pembelajaran asesmen di akhir pembelajaran juga gitu, sesudah pembelajaran. Jadi pada saat pembelajaran, ya kan, pada saat pembelajaran kita mengadakan asesmen. Nah nanti nilai dari asesmen itu bisa nggak kita pakai untuk di akhir pembelajaran juga gitu ya? Bisa sih. Poin ada nggak gitu? Sebenarnya tantangan di dalam PM itu keterbatasan waktu. Iya. Ya, itu tantangan di PM itu keterbatasan waktu dengan rancangan kita yang sebegitu hebat, tetapi terbatas dengan waktu gitu. Apalagi waktu kita banyak tersita, sebenarnya lebih dari tersita karena mengkondisikan anak gitu. Jadi kalau di SLB mungkin lebih fleksibel ya gitu, karena untuk asesmennya gitu. Jadi bisa dilakukan
sedapatnya kita. Misalnya di awal tidak dapat, berarti di akhir gitu. Itu aja sih. Pada saat pembelajaran juga kita bisa dapat kan? Bisa dapat Dimasukkan- ya, karena dimasukkan ke apa namanya di akhir nanti untuk poin yang di akhir kan gitu ya. ya betul. Karena kan kita keterbatasan waktu gitu. Itu tantangan kita untuk mengolah waktu. Jadi istilahnya pembelajaran yang sudah kita desain sebegitu bagus itu biar masuk semua gitu. Jadi dapat asesmen nilainya juga biar kita dapat gitu. Jadi tidak harus, mungkin kalau di SD umum bisa dilakukan gitu kan. Kalau di kita kan sedapatnya aja, karena untuk mengkondisikan anaknya saja sudah menyita waktu. Dan itu juga bisa diambil asesmen juga kan. Ya. Mungkin izin menambahkan, tadi mungkin bisa dengan satu instrumen, tapi misalkan yang e-learningnya kita berupa daftar checklist gitu. Tapi nanti untuk hasilnya bisa berupa anak misalnya menggambar gitu kan. Nanti kita bisa daftar checklistnya, misalnya anak mengenal dapat mewarnai sesuai dengan gambar aslinya. Nanti untuk asesmen hasilnya kita dapat melihat dari hasil gambar anak gitu. Baik, terima kasih Bu Risma, saya jadi paham. Jadi maksudnya jadi kita dalam satu penilaian itu kita tinggal memilahnya di satu untuk checklist, terus nanti narasinya bisa dimasukkan pada saat Iya. Jadi untuk hasil anaknya bisa digunakan sebagai bahan untuk asesmen penilaian akhir gitu.